Halo, selamat datang kembali di channel Set Top Box Indonesia, channel yang mengulas Android TV Box, receiver parabola, dan item-item yang terkait dengannya. Receiver Strong SRT4954H ini merupakan salah satu receiver yang mendukung IKS Forever Server. Kisaran harga di pasaran saat sekarang berada pada range 800.000 sampai dengan 900.000 rupiah. Cukup terjangkau dan link pembelian terbaik dapat dilihat di deskripsi video ini. Untuk fiturnya pun juga cukup lengkap ya, dapat kita lihat pada sisi bagian ini, di mana sudah mendukung untuk multi-stream. Namun untuk multi-stream ini perlu untuk kita pastikan apakah juga mendukung untuk simbol red di atas 50.000, karena ada beberapa dari receiver yang mendukung multi-stream namun tidak mendukung untuk simbol red di atas 50.000 tersebut. Selain multi-stream juga sudah mendukung untuk HFC. Untuk fitur lengkapnya dapat dilihat pada sisi bagian ini. Untuk kelengkapan yang kita dapatkan dalam paket penjualannya adalah seperti yang kita lihat, di mana kita tidak mendapatkan WiFi dongle dan kita juga tidak mendapatkan baterai ya, jadi harus dibeli secara terpisah. Untuk WiFi dongle mendukung untuk chipset RT maupun MT. Saya mulai saja dari sisi sebelah kanan saya ini merupakan buku petunjuknya atau lembaran petunjuk lah ya, user manual. Ditulis dengan menggunakan bahasa Inggris, cukup lengkap keterangannya, mudah dipahami. Selain itu juga ditulis dengan menggunakan bahasa Arab. Untuk adaptornya sendiri adalah seperti ini ya. Untuk quality build up, saya melihatnya sih tidak begitu baik, ya terkesan ringkih sih ya, kecil. Kemudian sudah standar dengan colokan yang ada di Indonesia. Untuk spesifikasi outputnya itu adalah 12 volt 1 ampere. Kabel-kabelnya pun atau untuk kabelnya ini pun juga tidak bagus ya. Namun tidak perlu khawatir jika rusak, ini untuk spesifikasi adaptor seperti ini sangat banyak tersedia di pasaran kita dengan harga yang sangat terjangkau di bawah 20.000, dan itu sudah yang 2 ampernya, lebih bagus dibandingkan dengan yang ini. Kemudian selanjutnya sudah dilengkapi juga dengan kabel HDMI. Untuk remote controlnya tidak mendukung infrared learning function. Quality build up ya sedikit di atas Aster S150, desainnya sih standar ya, standar remote kebanyakan. Tombol-tombolnya sih cukup lengkap, namun ini tidak mendukung untuk infrared learning function. Tombolnya pun juga cukup nyaman pada saat kita tekan, tidak seperti pada Aster S150 yang membuat saya kesal pada saat saya menekannya. Lalu ini untuk baterainya adalah 2 buah baterai AAA dan harus dibeli secara terpisah. Ini yang kita tunggu-tunggu ya, receivernya Strong SRT4954H tersebut cukup berat ya, walaupun ukurannya kecil. Desainnya ini pun juga cukup bagus. Saya suka sih dengan desainnya, warnanya itu adalah silver dipadukan dengan warna hitam glossy pada sisi bagian depan atau bagian front panelnya ini. Pada sisi bagian atasnya terdapat tulisan Strong, kemudian ada juga dikombinasikan dengan aksen seperti ini, jadi terkesan mewah. Tombolnya ada 3, lalu ventilasi udara terdapat pada sisi kanan, kemudian sisi bagian kiri juga ada, termasuk pada sisi bagian bawah. Hanya pada sisi bagian atas saja tidak ada. Namun walaupun demikian, jika kita perhatikan untuk ventilasi udaranya ini ukurannya cukup besar, cukup banyak. Dan tentunya ini sirkulasi udara harusnya lancar sehingga tidak akan terjadi overheat. Nanti akan kita coba untuk mengukur berapa sih temperaturnya setelah kita nyalakan. Dalam durasi ya cukup 1 jam saja kita cobakan. Dan ini merupakan pada sisi bagian belakangnya terdapat port LNB in, kemudian slot untuk kartu tayang, kemudian port infrared. Nah ini kalau seandainya ingin menambahkan modul infrared bisa ditambahkan, dibeli secara terpisah. Dan itu cukup murah ya, hanya Rp15.000 saja sudah dapat. Kemudian port USB, jadi port USB kita total dapat 2, 1. Kemudian pada sisi bagian depannya ada lagi 1 lagi ya, jadi ada 2 nih yang kita dapatkan untuk port USB-nya. Port USB ini bisa kita colokkan nanti untuk WiFi dongle. Kemudian ini juga terdapat port HDMI, AV out untuk televisi tabung. Namun sayangnya untuk kabelnya tidak disediakan, beli aja secara terpisah, paling ya kisaran 10.000 sampai dengan Rp15.000 saja sepertinya ya. Untuk adaptornya ada juga portnya di sini. Untuk adaptor spesifikasinya seperti yang disebutkan tadi, yaitu 12 volt 1 ampere. Dan sekali lagi desainnya cukup bagus dan cukup menarik, cukup eye catching juga. Selanjutnya kita akan cobakan, kita lihat fitur apa saja yang dimilikinya dan apakah ini sesuai dengan ekspektasi kita. Tampilan booting sangat simpel sekali, hanya terdapat logo dan tulisan Strong, sehingga waktu booting yang dibutuhkan menjadi lebih cepat.
Untuk proses booting butuhkan waktu 12,1 detik sampai dengan audio dan video terbuka. Berbeda dengan receiver sebelumnya yang pernah kita review, tampilan grafik user interface receiver ini dirancang dengan baik sekali, lebih eye-catching dan yang terpenting tetap user-friendly. Informasi yang ditampilkan cukup lengkap, seperti informasi acara yang sedang tayang dan yang akan tayang, termasuk dengan sinopsisnya, serta informasi kekuatan dan kualitas sinyal. Terdapat blank screen untuk antar perpindahan channel dan tidak terdapat pilihan freeze. Untuk perpindahan ini sangat lancar, namun sama seperti receiver IKS Forever server lainnya, terkadang untuk channel tertentu harus menunggu agak lama sampai channelnya terbuka, terutama di satelit Asiasat 7 C-band. Perlu diketahui, tidak terdapat pilihan dan tampilan beacon di masing-masing channel. Desain tampilan EPG sangat bagus sekali, lebih bagus jika dibandingkan dengan receiver sekelas yang pernah kita review. Tampilannya sangat menarik dan tertata dengan rapi. Terdapat dua jenis tampilan, yaitu harian dan mingguan. Acara yang tersedia dapat di-booking, baik sekedar untuk menonton saja atau merekamnya. Jika mendukung tersedia susunan dan sinopsis acara maksimal untuk 7 hari ke depan. Tombol favorit pada remote control memberikan kemudahan untuk mengelompokkan channel yang sering ditonton sesuai dengan selera pengguna. Tersedia 8 pilihan kelompok favorit yang dapat dikostumasi. Receiver ini tidak mendukung format Enhance AC3, namun mendukung format AC3 atau dikenal juga dengan Dolby Audio. Sangat cocok untuk dipadukan dengan sound processing yang mendukung sehingga menghasilkan efek tatanan suara yang menggelegar. Agar dapat menikmati fitur ini, jangan lupa pada settingan digital audio di set ke RAW. Terdapat beberapa tombol hybrid untuk memudahkan akses ke menu tertentu pada remote control, seperti tombol F1 sampai dengan F4 dan beberapa tombol lainnya. Untuk shortcut yang belum tersedia maka dapat diaktifkan dengan menekan tombol 0 pada remote control. Berikut ini pilihan shortcut yang didukungnya. Untuk beberapa channel sebelumnya yang pernah kita tonton, maka dapat dengan mudah dipanggil kembali dengan menggunakan tombol recall pada remote control. Fitur subtitle sangat membantu sekali, terutama untuk film yang tidak ada terjemahannya. Agar teks pas, silakan lakukan sinkronisasi. Untuk fitur ini sayang sekali tidak dapat menerjemahkan subtitle hasil dari net subtitle ke dalam bahasa yang kita tentukan. Berikut tampilan menu pada receiver ini. Seperti yang terlihat, tampilannya sangat simpel sekali dan mudah dalam pengoperasian. Pilihan utama menu berfungsi untuk update firmware. Silakan tentukan satelit dan transponder. Untuk fitur ini tidak membutuhkan koneksi internet sama sekali. Strong SRT 4954H mendukung scramble patch key seperti berikut ini. Update patch key bisa dilakukan dengan memilih menu update software pada pilihan entertainment. Jika tersedia versi yang terbaru dapat di-download pada menu tersebut. Untuk powerful setelah dicobakan ternyata belum auto roll. Sementara untuk BIS key sudah mendukung auto roll. Dengan catatan key tersebut sudah tersedia di server yang terhubung. Terdapat 3 pilihan untuk dapat terkoneksi ke internet, yaitu dengan menggunakan Wi-Fi dongle, USB modem, dan USB Ethernet LAN adapter. Untuk USB Wi-Fi dongle mendukung chipset RT dan MT. Kedua chipset tersebut sangat gampang ditemukan di pasar Indonesia. Pilihan server setting berfungsi untuk melihat protokol yang didukung dan masa aktif IKS Forever Server. Untuk IKS Forever Server, masa aktif adalah selama 15 bulan. Jika masa aktif habis, maka dapat diperpanjang kembali. Untuk satelit IKS Forever Server yang didukung receiver Strong SRT 4954H adalah sebagai berikut. Team match play with foursomes, 4 ball. Этот парень? Не-не-не, он мне не... Sementara untuk protokol yang didukung antara lain UCS, MGCam, GSCam, dan CCCam. Jika sudah berlangganan, maka tinggal diinputkan saja. Tersedia 6 pilihan warna untuk channel yang didukung IKS Forever Server. Di video ini kita memilih menggunakan warna biru. Berikut ini dukungan aplikasi pada Strong SRT 4954H. Untuk video streaming hanya Apollo dan YouTube yang dapat digunakan. Untuk Apollo masa aktif berlaku selama 6 bulan.
masa aktif terlama di kelasnya. Jika masa aktif habis maka dapat diperpanjang kembali sama seperti IKS Forever Server. Sayangnya di saat pembuatan video review ini untuk aplikasi Apollo IPTV tidak dapat dijalankan. Sepertinya server sedang bermasalah atau sedang maintenance, namun untuk VOD berjalan lancar. Slot CA card ternyata kompatibel dengan kartu tayang yang kita cobakan ini. Proses inisialisasi pun sangat cepat. Nusantara di channel Eat and Go. Untuk keperluan streaming, koneksi internet yang disarankan adalah 20 Mbps. Ya, walaupun sebenarnya dengan 10 Mbps sudah cukup. Dari layanan streaming yang sudah kita sebutkan di atas, ada satu layanan streaming yang mencuri perhatian saya. Layanan streaming yang sangat dicari-cari yaitu Stalker dan fitur input MAC address secara manual. Mantap dan tidak semua receiver memiliki fitur ini. Aplikasi Quran untuk memutar ayat-ayat suci Al-Quran berikut dengan terjemahannya. Tentu saja ini sangat berguna sekali bagi umat Islam. Namun sayangnya tidak tersedia terjemahan dalam bahasa Indonesia. Pada software berikutnya kita berharap terjemahan ini disediakan. Agar tidak ketinggalan berita, untuk update berita terkini dapat dengan menggunakan fitur RSS. Dapat ditambahkan jika ada URL portalnya. Sebelum beraktivitas tidak ada salahnya melihat informasi perkiraan cuaca. Fitur cuaca menyediakan informasi cuaca maksimal selama 10 hari ke depan. Selain itu juga tersedia aplikasi radio yang berfungsi untuk memutar radio mancanegara termasuk Indonesia secara streaming. Fitur DLNA DMR dan DMP masih terdapat bugs, di mana kedua fitur tersebut tidak dapat digunakan, padahal dengan menggunakan perangkat lain berjalan normal. Bagi yang suka menggunakan aplikasi GM Screen, tidak semua channel dapat diputar pada aplikasi tersebut, yang bisa hanya channel dengan resolusi standar definition seperti TV One dan Antv pada satelit Telkom 4 C-band. Sementara untuk fitur lain pada GM Screen berjalan normal. Sekarang ini sudah mulai bermunculan receiver IKS Forever Server yang mendukung HEVC H265, termasuk receiver yang sedang kita review ini. Untuk kualitas audio dan video, karena ini adalah subjektif, maka silakan nilai saja sendiri bagaimana kualitasnya. Audio dan video yang kita ambil tidak diedit dan langsung di-capture dari perangkat Strong SRT 4954 HD. Kemungkinan dendam ya. Jadi kalaupun begal. Fitur media player berguna sekali untuk melihat foto, memainkan musik, dan memutar video sampai dengan resolusi Full HD. Untuk tuner receiver ini cukup sensitif, namun terdapat kelemahan di mana saat melakukan blind scan, beberapa channel pada transponder yang didapat terkadang masih terskip, jadi harus dilakukan dengan cara manual scan. Masih banyak fitur lain yang dimiliki oleh receiver ini, seperti mendukung multistream dan T2MI. Untuk multistream tidak mendukung simbol red di atas 50.000, sehingga tidak dapat dicobakan pada MyTV satelit ABS-2 C-band. Kemungkinan besar mendukung untuk satelit Optus D1. Sementara untuk T2MI salah satunya terdapat pada satelit Yamal 601 C-band. Lalu bagaimanakah dengan feed siluman? Untuk feed siluman belum bisa kita cobakan mengingat belum ada feed yang aktif di saat video review ini dibuat. Sangat disayangkan sekali receiver ini tidak mendukung format AVS+, sehingga transponder seperti yang terdapat di satelit Cinasat 6A dan Cinasat 6D tidak dapat untuk di-lock. Jika tidak sempat menonton tayangan favorit tidak perlu khawatir, karena terdapat fitur record yang dapat merekam tayangan tersebut dan dapat disimpan ke hard disk ataupun flash disk. Bagi yang belum mengetahui, saat proses recording di channel tertentu, maka kita dapat berpindah ke channel lain, dengan catatan masih berada dalam satu transponder yang sama dan satelit yang sama. Selain itu juga terdapat fitur time shift, yang berguna sekali untuk mempause acara untuk sementara waktu, sehingga kita tidak kehilangan momen pada tayangan yang sedang kita tonton. Untuk daya listrik yang dibutuhkan setelah kita ukur dalam keadaan menyala adalah 8,3 watt dan 3,6 watt dalam kondisi standby, lebih rendah jika dibandingkan dengan Astar S150. Casing yang didesain dengan baik, kompak namun tetap memperhatikan sirkulasi udara, di mana terdapat banyak ventilasi di samping kiri, kanan, dan bagian bawah, sehingga pelepasan panas menjadi lancar pada suhu ruangan 25,9 derajat Celcius setelah dinyalakan selama kurang lebih 1 jam. Pada sisi bagian atas suhunya adem sekali. Setelah dibalik dan diukur pada sisi bagian bawah, terpantau suhu receiver ini sebesar 46,5 derajat Celcius. Cukup adem namun tetap disarankan untuk menggunakan cooling pad agar lifetime receiver ini menjadi lebih panjang. Sekarang kita masuk kepada kesimpulan.
Strong SRT 4954H selain dapat digunakan sebagai receiver parabola, juga dapat digunakan sebagai IPTV dan media player dengan resolusi Full HD, mendukung HEVC, T2MI, multistream, auto roll BIS-K, dengan selling key value dukungan forever server Acer dan Apollo, masing-masingnya selama 15 bulan dan 6 bulan. Jadi total masa aktif adalah selama 21 bulan. Untuk koneksi ke jaringan yang lebih stabil mendukung USB Ethernet LAN adapter. Baik, demikianlah video review receiver Strong SRT 4954H. Semoga bermanfaat. Jika suka silakan tekan tombol like, jika tidak silakan berikan komentar yang membangun. Jangan lupa untuk terus mensupport channel ini cukup dengan cara subscribe, share ke teman-temannya, dan tekan lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi video terbaru. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya.